Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Andriani. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang jurusan Akuntansi S1. Di sini saya akan membahas tentang statistik 2, materi tentang tren berkala. Deret berkala. Variabel merupakan serangkaian hasil observasi berdasarkan waktu yang berubah kontinu dari waktu yang lampau sampai waktu yang akan datang. Jadi, Y merupakan fungsi dari T. Suatu deret berkala merupakan serangkaian pengamatan atau observasi yang dilakukan pada waktu tertentu, biasanya dengan interval waktu yang sama. Contoh deret berkala adalah jumlah produksi per tahun dari besi baja di Indonesia. Komponen-komponen deret berkala. Gerakan yang khas dari berkala dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok utama yang sering disebut kelompok-kelompok deretan berkala yang bebas antara satu dengan yang lain. 1. Tren sekunder. Gerakan jangka panjang atau sekunder cenderung menuju suatu arah sama yang biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Yang kedua ada variasi musim V. Merupakan naik atau turun sekitar tren yang bersifat musiman, menuju kepada pola-pola identik atau hampir identik yang cenderung diikuti suatu deret berkala selama bulan-bulan bersangkutan dari tahun ke tahun. Misalnya kenaikan harga atau kenaikan penjualan menjelang hari raya. Yang ketiga ada siklis. Gerakan perubahan sekitar tren berjangka agak panjang dan agak tidak teratur, seputar diterka dibanding tren dan variasi musim, menunjukkan kepada gerakan naik turun dalam jangka panjang dari suatu garis atau kurva. Tren dapat terjadi secara periodik atau tidak. Dalam kegiatan bisnis atau ekonomi, gerakan dianggap siklis apabila timbul kembali setelah interval waktu lebih dari suatu tahun. Misalnya menggambarkan interval lemakmuran atau resesi, depresi, dan penyehatan ekonomi setelah depresi. Dan yang keempat ada gerakan random atau residu. Gerakan perubahan yang sangat tidak teratur disebabkan oleh faktor kebetulan. Jadi sukar diduga merujuk kepada gerakan-gerakan sporadis dari deret berkala yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kebetulan. Misalnya banjir, perang, mogokan, politik, dan sebagainya. Tren sekuler. Garis atau kurva tren berbentuk garis lurus, linear, tetapi ada juga yang tidak linear. Tetapi pada umumnya disajikan dalam bentuk garis lurus bertujuan untuk mengukur dispersi atau deviasi nilai deret berkala di tren yang akan menjadi bahan penelitian guna misalnya gerakan suatu komponen lainnya. Misal tren penjualan, produksi, konsumsi dapat dipisahkan untuk mengetahui atau memperkirakan di masa yang akan datang. Memperkirakan tren. Tren dapat diperkirakan dengan berbagai cara. Di sini ada 4 metode, yaitu ada metode menggambar bebas, metode setengah rata-rata, metode kuadrat terkecil atau minimum, metode rata-rata bergerak. Yang kedua ada tren linear, bentuk umum, Y sama dengan A plus B X. Dilanjut dengan metode menggambar bebas. Di sini rumusnya X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per YN per Y1. Contoh, rata-rata produksi batu bara per bulan dinyatakan dalam jutaan kilogram di suatu negara tahun 1998 sampai 2008. Contoh rata-rata produksi batu bara per bulan dinyatakan dalam jutaan kilogram di suatu negara tahun 1998 sampai dengan 2008. Di sini langsung dijelaskan dan langsung dibuat di dalam tabel. Metode setengah rata-rata. Jumlah data ganjil. Langkah pencarian tren dapat dilakukan dalam 2 cara yang berbeda. Antara lain, data kelompok menjadi 2 bagian yang sama dengan jalan memasukkan periode dan nilai data tertengah ke dalam tiap kelompok. Jadi di sini ada contoh. Jadi dibuat dulu tahun produksi juta kilo, semi total, setengah rata-rata, dan tren. Jadi kalian tinggal masukin aja per tahunnya. Cara menghitung tren tiap tahunnya, jika A0 sama dengan A 2001 sama dengan 41,83 dan B sama dengan kurung buka 37,67 dikurang 41,83 dikurung tutup kurung per 5 sama dengan minus 0,832. Dilanjut dengan metode kuadrat minimum.
garis kuadrat minimum yang mendekati rangkaian titik. Dan di metode yang terakhir ada metode kuadratis, merupakan metode untuk persamaan non-linear. Yang kedua ada kemungkinan tren tidak bersifat linear untuk jangka waktu yang pendek. Yang ketiga ada menentukan persamaan tren dengan rumus. Ini dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Bila ada yang salah mohon dimaafkan.